Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Egidius Warsito SCY, di dalam resi edisi Rabu, tanggal 8 Februari 2017. Mari kita baca bersama perikop Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia mengatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perikop yang baru saja kita dengar kiranya sangat tepat sekali untuk kita renungkan bersama pada saat ini, sehubungan dengan situasi yang memanas di Jakarta dan Indonesia pada umumnya dalam bulan dan pekan ini. Kita bisa melihat betapa mudahnya orang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada menghujat pribadi seseorang, menghakimi, mengucilkan, menghasut, dan lebih parah lagi, menghujat suku, ras, dan agama. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, hal ini tidak hanya terjadi karena adanya suasana politik yang lagi memanas. Apa yang terjadi sekarang ini bisa juga terjadi di dalam suasana yang normal, tanpa embel-embel kepentingan politik atau apalah. Tidak jarang hal ini kita jumpai juga di dalam relasi kita sebagai suami dan istri, antara orang tua dengan anaknya, atau di dalam relasi kita dengan orang lain di tengah masyarakat, di sekolah, di gereja, di kantor, dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa hal semacam ini bisa terjadi? Bukankah kita semua beragama dan mengimani serta mengenal Tuhan? Apakah kira-kira Tuhan juga setuju dengan sikap yang demikian? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus di dalam perikop ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam
akan jati diri kita sebagai murid-muridnya. Bagi Yesus tidak cukup seseorang hanya sebatas mengakui bahwa ia adalah seorang pengikutnya. Tidak cukup membanggakan diri sebagai seorang Katolik atau seorang Kristiani. Bagi Yesus, seorang pengikutnya, seorang Katolik, seorang Kristiani haruslah mampu menghadirkan kasih, sukacita, pengampunan, kedamaian, dan semangat untuk berbagi dan saling membantu satu sama lain. Sebagaimana yang Yesus tunjukkan sendiri melalui kehidupannya bahkan sampai wafat di kayu salib. Maka, kedalaman hati dan pengolahan hati menjadi bagian utama di dalam perjalanan seorang pengikut Yesus. Hal ini baru terjadi kalau orang mau menempatkan ajaran dan perintah Yesus sebagai prioritas di dalam kehidupan seorang pengikut Yesus. Persoalannya, di zaman seperti sekarang ini, hal itu tidak dipandang sebagai hal yang penting lagi. Pada zaman seperti sekarang ini, perhatian utama dan terpenting adalah kenikmatan duniawi dan materi, kekayaan, pangkat, gengsi, kehormatan, pujian, dan lain sebagainya. Berangkat dari kesadaran inilah, maka kita bisa memahami apa yang sedang terjadi di Jakarta atau Indonesia pada saat sekarang ini. Kita juga tidak heran konflik atau persoalan yang muncul di dalam keluarga atau masyarakat. Karena kita walaupun mengaku diri sebagai seorang yang beragama atau beriman kepada Tuhan, akan tetapi sebenarnya kita telah kehilangan roh dari apa yang kita imani itu sendiri. Kita hanya puas dan tinggal di lapisan luar dari iman itu. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya kira yang perlu kita lakukan adalah melihat dan menyadari kembali jati diri kita sebagai pengikut Yesus, jati diri kita sebagai seorang Kristiani, jati diri kita sebagai seorang Katolik. Apakah kita ini sungguh sudah menjadi seorang Kristiani yang sebagaimana Yesus inginkan? Lalu, apa yang harus kita perbaiki dan kembangkan supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi seorang pengikutnya, sehingga hidup kita sungguh-sungguh diwarnai oleh iman itu sendiri. Dan jangan lupa, penegasan Yesus sendiri pada bacaan pada hari Minggu yang lalu, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Yesus tidak berkata bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Tidak, Yesus tidak bicara mengatakan bahwa kita harus. Akan tetapi Yesus mengatakan dengan sangat tegas bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itulah hakikat dan jati diri seorang Kristiani, seorang pengikut Yesus, seorang Katolik. Maka sekali lagi, pengolahan hati yang semakin mendalam menjadi sangat penting. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi pekerjaan dan pergulatan hidup kita di hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.